dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Prof, dan di studio juga ya. sudah hadir Prof Audiens dari Universitas Ibrahimi yang sudah jauh-jauh datang ke Surabaya untuk nanti langsung join tanya jawab sama Prof Bowo seputar topik hukum yang akan kita bahas hari ini. Ya, Ibrahimi ya. Betul Prof. Dari Kita sapa dulu ya. Situbondo. Betul Prof. Ya, betul ya, dari Situbondo ya. Kita sapa dulu. Halo teman-teman. Hai. Dan Prof, nanti kita juga mau mengingatkan pemirsa setia Surabaya TV, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Hukum di Mata Bowo yang tayang setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di Surabaya TV. Prof, langsung saja kita bahas ya Prof, beberapa waktu lalu itu kita mendengar Bapak Presiden kita berencana untuk memaafkan koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi. Wacana itu disampaikan saat beliau berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada Rabu, 18 Desember 2024. Presiden Prabowo mengatakan akan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk segera bertobat. Pada pekan-pekan ini, Presiden Prabowo berencana memberikan kesempatan para koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya. Nah, sebagai pakar hukum, Prof Bowo melihat hal ini seperti apa nih, Prof? Ya, oke. Kita melihat dulu, dengan adanya kita tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Presiden ya. Kita hargai boleh-boleh saja lah. Tapi nantinya harus dikaji secara mendalam. Memang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, 3199 Yunto 2021 ada pasal 4. Pasal 4 itu ketika mengembalikan hasil dari korupsi itu hanyalah diperingan hukumannya. Diperingan ya. Hilangkan sama sekali ya, Prof. Karena memang asas pidana itu tidak bisa hapus, tidak bisa hilang. Kecuali kalau hal-hal tertentu, contohnya adalah KDRT ketika dicabut ya tidak ada masalah. Oversfare 284. Oke. Tapi kalau ini kan tidak bisa. Tapi bisa saja hal-hal yang khusus. Sebetulnya Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang ya Undang-Undang Kejaksaan di pasal 35. Jadi dimaksud ada tindak pidana tertentu ya. Itu satu ekonomi, kepabaian, bea cukai ini bisa. Tanpa melalui proses dikembalikan sudah bisa. Oke. Nah itu tapi kan terkhusus apabila tindak pidana korupsi ini sekalipun dikembalikan dalam undang-undang tidak serta-merta menghapuskan hukumannya, hanya meringankan. Berbeda dengan kasus misalnya KDRT, apabila dicabut laporannya akhirnya selesai, tidak ada proses hukum selanjutnya. Seperti itu ya, Prof ya. Artinya Prof Bowo sepakat atau tidak dengan pernyataan Presiden Prabowo nih, sama-sama Prabowo sih namanya. Cuman gimana nih, Prof? Apakah sepakat atau jangan-jangan justru Prof Bowo ada pandangan lain nih? Nah, sebetulnya recovery ya. Asas recovery itu memang di dalam PBB ya. Asas tersebut memang diperbolehkan. Diperbolehkan untuk pengembalian sesuatu yang dicuri, sesuatu yang diambil. Bisa. Tapi kalau di sini ini ya terganjal oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bisa saja apa dilalui dengan konstitusi. Dengan adanya pasal 14 ini, amnesti, abolisi, rehabilitasi, gerasi. Tapi amnesti, abolisi ini sifatnya nggak umum. Sifatnya ini hal-hal tertentu. Proses bisa aja, karena abolisi bisa tidak diproses, itu bisa. Amnesti juga itu pengampunan bisa saja. Tapi kalau hal demikian sebetulnya tidak apa-apa, asalkan ada negara kita kan negara hukum ya. Ya pertama adalah pasal 1 kalau nggak salah Undang-Undang Dasar. Saya kembali tadi ke pasal 14 hak-hak prerogatif presiden tadi ya. Nah, kalau pasal 1 negara kita adalah negara Republik Indonesia ya, kesatuan ya.
pasal 2 kedaulatan di tangan rakyat, semua itu ada di tangan rakyat. Nah, ayat 3 itu negara kita negara hukum. Nah, ini bicara hukum seperti itu. Nggak tahu kalau ada kebijaksanaan lain, tapi harus memang dilalui dengan kajian yang mendalam. Baik, tapi kan tadi Prof sudah bilang nih, kedaulatan di tangan rakyat nih. Nah, kalau misalnya rakyat tidak menghendaki bahwa koruptor dimaafkan, seperti apa nih Prof? Akhirnya bertentangan dengan pernyataan Presiden. Ya, ini jadi masalah nantinya. Ya, adik-adik mahasiswa ini nanti unjuk rasa. Unjuk rasa bener, karena nggak mau. Karena dia, adik-adik ini kan masih, mohon maaf loh, masih segar dan tidak dipengaruhi, dan memang benar-benar mencari ilmu, bukan bicara politisasi dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan seperti itu. Nah, kenapa pas seperti itu? Lah memang generasi kita jangan sampai diombang-ambingkan dengan cara-cara seperti itu. Boleh saja itu. Asas recovery itu tidak apa-apa. Tapi harus ada dasarnya. Katakanlah amnesti, abolisi, harus sepahaman dengan DPR. Karena sebagai wakil rakyat kan, bagaimana nanti tuntutannya. Kalau rehabilitasi itu dengan Mahkamah Agung ya. Karena ada pembagian kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, ya memang jangan sampai ya keliru. Kalau nanti keliru, sampai salah, nanti ya nggak apa-apa lah salah, tapi jangan sesuatu yang dibenarkan. Ketika sesuatu yang salah, wah harus benarkan, jangan. Ya memang sih Menteri Hukum mau mengatakan begini, tapi dilihat dulu kerangka hukumnya. Dilihat dulu dasar hukumnya. Kalau bicara lebih luas lebih sederhana legal standingnya, jangan sampai nanti keliru. Kalau keliru, nah nanti mahasiswa diajak jangan keliru. Jadi ini hanyalah sebagai kritik supaya nantinya hal-hal seperti ini jangan untuk ini harus didahului dengan negara hukum. Nggak bisa, boleh saja seorang presiden memegang kekuasaan baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan sebagai panglima yang tertinggi boleh. Tapi ketika ngomong harus diluruskan dulu. Ya, diluruskan oleh apa? Ya diluruskan oleh pakar-pakar seperti kita ini. Oke, baik. Gimana nih, Teh? Ada pertanyaan selanjutnya nggak nih? Oh, tentunya ada. Ya. Oke, Prof. Penjelasan lebih lanjut dari rencana Presiden Prabowo ini disampaikan orang-orang dekatnya di kabinet dan parlemen. Salah satunya pernyataan dari Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra pada 19 Desember lalu disampaikan bahwa wacana memaafkan koruptor itu adalah bagian dari kebijakan pemberian amnesti dan abolisi kepada setidaknya 44.000 narapidana. Presiden mempunyai kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terkait tindak pidana apapun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Menurut Yusril, penegakan hukum dalam kasus korupsi harus membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi, bukan hanya menekankan penghukuman kepada para pelaku. Kalau para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apakah Prof. Bowo setuju dengan statement itu atau mungkin Anda punya pandangan lain? Ya tadi saya sampaikan, karena negara ini ekonominya nggak baik-baik saja. Oke. Asas recovery tadi kan supaya mengembalikan. Saya paham sebetulnya. Ya pahamlah apa yang disampaikan itu paham. Ya kita hargai. Tapi kalau dengan demikian bahwa orang melakukan pelanggaran hukum mesti kan ada proses hukum. Oke. Nah, kalau dengan demikian bagaimana cara penghitungannya? Secara diam-diam dikembalikan
diam-diam dikembalikan, tahu-tahu tidak ada hukumannya. Seperti Ya, itu maksudnya kan, Prof Bowo. Iya, Oke. seperti itu. Tapi sebenarnya ekonomi ini nggak baik-baik saja. Ya, karena ya memang dari ada pres pileg dan sebagainya, memang ini adalah demokrasi. Tapi ya nggak apa-apa, udah itu adalah supportnya, ada yang berhubungan dengan reformasi, nggak masalah. Tapi tentunya ini kan menjadi dilema ya Prof, karena dari satu sisi mungkin dari sisi masyarakat tidak sepakat kalau diam-diam dikembalikan lalu tidak dihukum, karena kan tidak memberikan efek jera Prof. Mereka sudah terlanjur mencuri hanya dengan mengembalikan akhirnya tidak mendapatkan hukuman. Tapi di sisi lain betul juga dengan mengingat perekonomian kita yang mungkin kata Prof Bowo sedang tidak baik-baik saja, dengan adanya pengembalian hasil curiannya bisa masuk kepada pemasukan negara yang mungkin bisa bermanfaat mungkin untuk makan siang gratis dan lain sebagainya. Tapi tahan dulu ya Prof, seperti yang satu ini kita akan kembali tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Terakhir Prof, tadi pembicaraan kita antara dilema setuju dan tidak setuju. Kalau memang kita tidak setuju karena memang tidak memberikan efek jera kalau dimaafkan. Tapi kalau memang kita setuju, ya uangnya memang bisa masuk lagi Prof ke pemasukan negara, bisa dipakai untuk makan siang bergizi gratis, membangun sekolah-sekolah di daerah pelosok yang masih belum terbangun. Kalau Prof Bowo sebagai pakar hukum melihatnya seperti apa Prof? Ya, saya paham, memahami biaya untuk proses tindak pidana korupsi itu mahal. Negara sudah mengeluarkan ini. Nah, belum tentu uangnya itu kembali kan begitu. Hanya hukuman, saya tahu itu. Tapi karena sudah ada negara hukum, jadi yang bicara hukum kecuali ada hal tertentu yang saya sampaikan. Kalau korupsi ini memang ya membahayakan juga ya bagi ekonomi ya, perekonomian Indonesia ya. Banyak sekali. Karena yang korupsi ini orang yang punya jabatan, orang punya negara, orang yang punya power, yang bisa-bisa powerful. Tapi jangan begitulah. Nah, saya juga menyayangkan ketika menangani korupsi, waduh, negara sudah keluar, belum tentu kembali. Saya paham ini. Nah, ini harus ada kajian yang mendalam kalau toh memang seperti itu. Tapi ya kembali lagi, saya nggak bisa iya atau enggak. Kalau saya pakar hukum, ya menyesuaikan dengan hukum kan, dengan aturan, ya, dengan jurisprudensi, ya, dengan referensi-referensi. Tapi kan artinya fokus utamanya adalah ingin uangnya dikembalikan nih sebagai pemasukan negara, ya kan? Tapi akhirnya ujung-ujungnya dengan timbal balik harus memaafkan nih, Prof. Iya, tapi itu. dari mata masyarakat kan nggak fair juga kalau tiba-tiba udah korupsi dimaafkan dan nggak dihukum sama sekali, Prof. Iya. Kan minimal ada hukumannya lah, Prof. Ya nanti gimana, saya Prof? kembalikan dengan mahasiswa, dengan nanti saya begini, mahasiswa nggak setuju. Tapi itu baik, baik. Ya, ini terus terang ya, antara penanganan korupsi hanya berapa sih, habisnya berapa. Nah ini Contohnya, menjadi pertanyaan Prof, sebentar ya Prof. Karena tadi Prof Bowo di awal sudah sempat singgung bahwa di Undang-Undang Tipikor itu sebetulnya kalau korupsi itu tidak bisa dimaafkan. Sekalipun sudah mengembalikan hanya sekedar mengurangi masa hukumannya. Iya, itu maksudnya. Kalau misalnya saya jadi koruptor nih Prof, namanya sama-sama Angel sih, tapi bukan koruptor yang dulu-dulu nih. Iya. Misalnya saya korupsi lumayan banyak Prof,
1 triliun, lalu saya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Apabila saya mengembalikan 1 triliun itu, mungkin misalnya dipotong hukumannya jadi 6 tahun lah. Daripada saya mengembalikan 1 triliun, nggak apa-apa lah 12 tahun penjara, nanti remisi-remisi paling 7 tahun, 8 tahun udah keluar gitu. Gimana nih Prof? Karena kan koruptor tuh juga pinter, ada hitung-hitungannya sendiri. Daripada saya mengembalikan uang segitu banyaknya di penjara bentar-bentar aja, orang di penjara juga belum tentu susah, siapa tahu penjaranya mewah. Kan dulu udah pernah ada nih Prof, gimana? Ya sebetulnya ya kalau bisa itu perampasan aset lah, itu solusinya. Balik lagi kita ngomong tentang undang-undang perampasan aset yang sampai sekarang tidak jadi-jadi nih, Prof. Lah kalau jadi ya ambil semua, DPR ya kena semua. Apa sih Prof beratnya? Tinggal mengesahkan aja loh Prof undang-undang perampasan kalau aset. Kalau ada ini DPR nih, kok rekeningnya gendut, sudah bisa negara. Di mana-mana ini belum proses sudah bisa disita, dirampas. Sebetulnya itu cara yang paling efektif ya untuk mencegah atau meminimalisir korupsi. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab di Indonesia ini atas ketidakcepatannya untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset? Oke, kembali lagi ya tentang pembagian kekuasaan. Saya kembali lagi nih, ada trias politika ya, ada judikatif, legislatif, eksekutif. Legislatif kan yang buat undang-undang dong, saya. Katakanlah saya DPR buat undang-undang dong. Saya punya pasal 20, meskipun Presiden nggak setuju, selama 3 bulan, ini jalan. Gitu. Ini yang menjadi masalah kalau rancangannya diajukan oleh pasal 5, oleh Presiden, nah ditolak, tidak bisa diajukan lagi, bulat lagi. Nah inilah, ini lagi kepentingan juga kan, kepentingan politik. Nah, dulu... Sebentar Prof, saya tanya dulu nih. Tidak disahkannya undang-undang perampasan aset ini untuk kepentingan siapa sebetulnya Prof? Hah? Nah, kepentingan yang buat undang-undang. Kalau buat undang-undang loh, kok saya yang buat undang-undang kok adanya ini kok nanti baik semua ya? Ya, rekening saya, harta saya dirampas semua, dapat apa saya kan gitu. Saya paham itu. Nah, kemudian di samping itu loh ya. Jadi perampasan aset itu sebetulnya sudah lama, sejak adanya Presiden Jokowi kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang bulat aja. Sekarang mulai bengok-bengok lagi bulat aja. Jadi begini loh, ada sistem negara ini, Indonesia itu, ini parlementer sebetulnya. Bisa presidensial atau setengah parlementer. Nah, kalau presiden sudah oke, tapi belum tentu DPR itu setuju. Presiden oke, DPR nggak setuju, nggak jalan. Ya karena kepentingan, semua itu kepentingan. Nah, ya akhirnya kembali lagi. Ternyata ini ada lagi, Pak, nantinya pemilihan ini ya untuk kepala daerah harus nanti DPRD kan gitu. Contohnya seperti itu kan. Nah, tapi sebentar Prof, ya, contohnya dulu ya. Di DPR ini namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya mewakili suara rakyat. Nah, rakyat ini mayoritas ya menghendaki kepinginnya tuh supaya koruptor tuh jera. Salah satunya supaya mempercepat pengesahan undang-undang perampasan aset. Tapi kalau dewannya nggak mau, lalu mereka ini mewakili suara siapa? Ya, itulah saya sampaikan bahwa DPR itu jangan mengkhianati rakyat. Apalagi ya ada idealis ini mahasiswa itu jangan dikhianati lah. Ini nanti generasi yang akan datang jangan gitulah. Janganlah dipupuk sesuatu pengalaman yang buruk-buruk, pengalaman yang jelek. Kalau itu memang benar, jujur, untuk apa sih perampasan aset kalau nggak memang benar-benar nggak korupsi? Artinya kalau nggak korupsi, jujur, ngapain takut ya disahkan aja begitu ya teman-teman ya? Oke. Disahkan kan, kalau disahkan kan ini solusinya daripada apa yang disampaikan Presiden Prabowo, buka langsung aja kembali ke sana sudah selesai kan? Jadi kalau menurut Prabowo lebih efektif mana, memaafkan koruptor atau mengesahkan undang-undang perampasan aset? Ya secara hukum ya perampasan aset sahut dulu jual, sahut dulu jual, sahut sama saja kan? Lebih fair ya, lebih karena fair. Yang mencuri juga kena hukumannya, tapi asetnya juga bisa kembali ke negara. Kembali kan, jangan sampai negara ini anggarannya besar, mendapatkan seperti itu, nggak ada gunanya. Betul. Itu baik, menurut pandangan saya baik, tapi ya memang
Kalau ada cara yang lebih baik, kenapa enggak? Seperti Nah, itu ya, caranya Prof? ya ini harus diselesaikan dengan singkat dalam waktu dekat ini. Perampasan aset harus nggak peduli itu siapa saja. Kalau dihitung-hitung gajian sekian itu lah KPN sekian orang rampas sudah proses hukum Lebih efektif ya. lo Prof, langsung ya. dirampas proses hukum maksud nggak jalan rampas dulu sudah selesai kan. Oke, Teh, gimana? Kamu ada pertanyaan nggak? Nah, begini Prof. Hmm. Jika dengan semudah itu bisa dimaafkan tanpa sanksi hukum asal bersedia mengembalikan uang curi negara, apakah artinya nantinya tindak pidana korupsi akan berubah status hukumnya? Bukan lagi menjadi kasus kejahatan luar biasa atau bagaimana nih, Prof? Nah, Ya. kalau cuma bisa dimaafkan, apakah jadi kejahatan biasa-biasa? Begitu, Ya, Prof. seperti itu, Katanya korupsi kan kerah putih. Gimana tuh, Prof, kerah putih? Kerah putih itu kejahatan yang berdasi. Oh, ya ngapain sih kasih nama koruptor? Ngomong aja maling, gitu aja toh, Prof, Hah? sebetulnya. Ojo maling ta ngutil. Oh, gimana tuh, Prof, tanggapannya, Prof? Iya. Apakah menjadi kejahatan biasa nih, Prof? Ya itu kejahatan yang luar biasa. Nah kejahatan luar biasa itu gak semudah apa yang dibayangkan. Memang hitung-hitung ya. Ini hitung-hitung loh ya. Kalau nggak salah, wah, cost kita high cost itu tinggi karena korupsi. Korupsinya katakanlah 12 juta, 15 juta, atau 100 juta. Nanti anggarannya 150 juta. Lah inilah yang dihitung-hitung, ditimbang-timbang. Saya nggak nyalakan sih Presiden. Oh ternyata kebocoran dari sini ya. Makanya gemuk-gemuk ya toh. Wah. Jadi jangan-jangan sebenarnya negara tuh kita tuh kaya ya, Prof. Cuman yang bikin negara kita masih banyak kesusahan di mana-mana karena koruptor. Begitu, Prof. Iya. Nah, tahan dulu, Prof, karena kita iya. akan minta pendapat dari teman-teman yang Iya, sudah monggo. hadir di studio. Tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Iya. Hukum di Mata Bowo. Oke. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti yang sudah dijanjikan di awal segmen tadi, Prof, di segmen Ya. ketiga ini memang kita dedikasikan untuk teman-teman yang sudah hadir di studio dari Universitas Ibrahimi yang mau bertanya-tanya sama Prof Bowo seputar topik yang memang bikin geram banyak orang nih. Mungkin teman-teman mahasiswa sekarang Iya. juga udah pada geram. Boleh ya, Prof, kita kasih kesempatan ya? Geram bisa, marah bisa, itu adalah mahasiswa yang idealis. Zamannya 98 ya. Ketika reformasi itu ternyata mahasiswa kan yang bobol itu bisa bobol dalam arti menggerakkan. Sekarang sing gemuk-gemuk aja yang enak kan nggak boleh. Nah, kalau di zaman 98 demokrasinya turun di jalan, kali Nah. ini demokrasinya bisa langsung disuarakan di Hukum di Mata Bowo. Boleh kita kasih kesempatan Boleh ya, kasih Prof, kesempatan ya, bagus. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan pertanyaan pertama, silakan. Ya. Baik, Prof, saya dari Universitas Ibrahimi ingin bertanya gini. Kan tadi sudah jelaskan asas-asas tentang hukum gitu, Kak. Nah, saya penasaran nih. Saya pernah dengar ada asas pengembalian terbalik dalam penanganan Oh, iya. korupsi. Nah, ini maksudnya gimana nih, Prof? Apa berkaitan dengan tema yang kali ini dibahas atau gimana? Iya, Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan atas nama siapa? Firda, Kak. Firda. Oke, baik. Dari Firda dari Universitas Ibrahimi. Bagaimana, Prof? Nah itu pembuktian terbalik. Oke. Harus memang benar-benar harus disampaikan. Ini bisa nggak pembuktian terbalik? Nah, kalau saya dituduh korupsi, saya bisa membuktikan bahwa saya nggak korupsi, pembuktian terbalik bisa. Oke. Tapi ya itu untung dan sebagainya. Tapi di dalam KUHP ada dua alat bukti yang cukup, itu sudah dikatakan menjadi tersangka. Nah tersangka ini bagaimana? Nah sekarang ini kalau itu memang benar-benar pembuktian terbalik, ini bagus, ya netral lah.
Jadi siapa yang contohnya ini ya, kasusnya Hasto ya, Hasto sekjennya PDIP, ini katanya politisasi ya. Iya. Tapi dia harus dibuktikan nanti. KPK membuktikan, nah seperti itu. Inilah yang namanya pembuktian terbalik. Bisa nggak dibuktikan? Nah ini, nanti buktikan. Nah, jangan hanyalah orang tangkap, dikarenakan ini tidak bisa, harus dibuktikan tadi. Itulah menurut pandangan saya adalah bagus. Oke, baik, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua silakan, waktu di tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewinda dari Universitas Ibrahim Istowondo. Pertanyaannya tentang pengetahuan koruptor kolaborator justice itu bagaimana sih, Prof? Mohon penjelasannya. Baik. Iya, kolaborator justice itu bagus. Itu ketika orang sebagai tersangka atau terdakwa itu harus, kalau dapat remisi, katakan remisi ya, harus kolaborasi. Harus apa? Harus memang menunjukkan, oh bukan saya aja, A, B, C, D, E, F, G, jadi kolaborasi. Sehingga nantinya mendapatkan remisi. Jadi kena 4 tahun bisa-bisa 2 tahun pulang. Oke, jadi kalau dia membantu juga lah. Menyanyikan nyanyian-nyanyian indah. Iya, tapi nah, aku tahu yang korupsi. Itu. Tunjuk. Akhirnya dia dapat keringanan hukuman. Ya, pendapatan rekomendasi. Oh, gitu. Untuk apa? Untuk remisi. Habis remisi apa? Pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat pulang. Nah, Prof, tapi kalau yang ditunjuk ini orang kuat gimana nih, Prof? Kalau yang ditunjuk ini orang kuat dan masih menjabat. Udah ada masalah sepanjang ada bukti. Tadi pembuktian terbalik dan sebagainya, boleh saja. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Boleh, Prof, kita kasih kesempatan lagi? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Waktu di tempat kami sediakan masih ada loh, mumpung ada Prof Bowo, boleh nanya apapun. Atau di luar topik yang masih seputar hukum boleh juga nih teman-teman. Atau Teh mungkin juga punya pertanyaan, Teh. Atau mungkin Prof, kita bahas aja nih tentang yang tadi sudah sempat Prof Bowo sentil-sentil nih. Apa itu? Tentang Sekjen PDIP yang tadi sudah jadi tersangka. Ya. Gimana nih, Prof? Lah, Sekjen PDIP itu dianggap satu menghalang-halangi tentang persoalan yang berhubungan penyidikan. Ya. Dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Dengan menghalang-halangi baru bisa. Nah, tentunya ketika dalam penyelidikan, ketika dalam persidangan, tidak boleh. Kalau korupsi itu dihalang-halangi, tidak boleh. Nah, itu penghalang-halangi itu masuk dalam pasal 21. Nah, ancamannya 3 tahun, minimal maksimal 12 tahun, seperti itu. Padahal dia itu korupsi enggak kan, belum dibuktikan. Orang DPO-nya masih di luar. Nah, ini akan apa? Loh, kalau sudah yakin sebagai tersangka, buktikan saya tersangka. Nah, jangan sampai hanyalah omong-omong, jangan. Nah, kalau omong-omong nanti siapa kok ini berarti ada pesanan. Lah, saya harap KPK jangan sampai ada pesan-pesanan itu. Ketika ini kalau sudah demikian, nanti akan dijalankan oleh apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Kalau gitu gak usah kalau korupsi ya dikembalikan aja, aman sudah, timbangannya duit tambah anggarannya tambah bengkak, lebih baik seperti nggak jalan. Ya. Sebetulnya baik, ternyata hitung-hitung sekarang ya sampai mohon maaf ini sampai di luar negeri ya, DHL itu ya harus izin presiden. Berarti apa? Berarti sebetulnya pejabat itu enak, jadi pejabat itu. Wah, gampang. Wes gak usah pinter, iso bagi duit ngono gampang. Ya kan? Oh gitu. Jadi pejabat nggak harus pinter, yang penting bisa bagi duit, Prof. Kalau politik gak usah pinter. Yang pinter-pinter mahasiswa ini cerdas-cerdas. Ya kan? Akhirnya apa? Nah, inilah negara harus memang menata kembali orang-orang yang punya kapasitas ya.
Baik. Memang benar-benar jangan sampai dicomot-comot membuat apa negara dan sebagainya, nggak bisa. Ya bisa saja dikarenakan punya kekuatan. Kekuatan apa? Salah satunya dia sebagai pejabat. Pejabat apa? Nah, punya kekuasaan. Nah, kekuasaan digunakan segala sesuatu. Ya akhirnya menjadi negara sudah seperti ini. Negara ini nggak punya uang loh nih. Sampai presiden ngomong demikian. Wes, balik repot. Maksudnya dimaafkan gitu. Saking nggak punya uangnya gitu. Saking nggak punya uangnya. Ini ya inilah kebanyakan, ya mohon maaf, kebanyakan koruptor ini ya segitu banyaknya itu. Oke, baik Prof. Kali ini kita punya teman-teman yang di studio yang punya pendapat. Boleh nggak Prof? Kita boleh. Silakan. Boleh pendapat, boleh komentar ya toh. Atau boleh tanya, monggo. Oke, silakan. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Safarina. Ya. Saya dari Universitas Ibrahimi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Begini, Prof. Mengenai pembicaraan yang pertama tadi masalah Presiden Prabowo mengatakan di depan para mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo bahwa para koruptor itu dimaafkan agar beliau semua bertaubat. Jadi menurut saya itu tidak. Karena iya kalau mereka bertaubat, kalau tidak, kalau mereka mengulangi lagi. Iya kan? Nah, juga para koruptor ini tidak cocok dan tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Koruptor itu, dari saya mendengarkan sebuah pidato, sebuah ceramah, bahwa koruptor itu sama dengan kero. Kalau bahasa Jambinya itu kero, itu ketek. Kalau dikasih tangan kanan, ngambil. Kasih tangan kiri, ngambil. Kasih kakinya, ngambil lagi. Koruptor itu begitu. Dikasih, ngambil. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Dan koruptor itu tidak pantas menjadi pemimpin. Begitu saja. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Gimana Prof? Sepakat nggak kalau koruptor nggak boleh jadi pemimpin? Cakep. Ya. Prof, tapi pada faktanya masih banyak tuh para pemimpin-pemimpin yang kemarin ikut pilkada padahal mantan napi, mantan koruptor. Gimana tuh Prof? Ya itu kita nggak bisa ketika ayat-ayat sudah dikeluarkan itu nggak bisa kita bantah. Saya nggak bisa bantah itu. Kenyataannya demikian. Ya, memang demikian. Seorang koruptor nggak bisa jadi pemimpin. Kalau pemimpin koruptor, bagaimana rakyatnya? Oke. Kan gitu. Itu hanya bahasa-bahasa yang sederhana. Jadi nggak bisa dibantahkan. Memang demikian kok. Okay. Siapa yang bisa bantah? Pintahu saya. Baik, nih Mayona, ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan nih? Begini Prof, bagaimana hukuman bagi orang yang melindungi koruptor? Nah, sedangkan orang yang melindungi koruptor ini berarti mendukung dengan yang dilakukan koruptor, tindak kejahatan dilakukan koruptor. Bagaimana nih Prof, hukuman menurut Prof Bowo sendiri? Oke, menarik nih Prof, gimana? Menarik tadi ya. Siapa saja yang melindungi koruptor? Kenapa pasal 21? Ya. Sebentar Prof, contoh konkret melindungi koruptor itu seperti apa Prof? Ya, contohnya koruptor. Ini koruptor. Data-datanya dibuang supaya nggak ketahuan. Oke, supaya bisa lari ke luar negeri. Itu termasuk Tentunya tindakan yang menghalang-halangi proses tindakan yang hukum menghalangi, ya. Terus data-datanya dihapus. Oke, hukumannya apa Prof? Hah? Hukumannya? Hukumannya kena pasal 21 Undang-Undang nomor 3, pasal 21 Undang-Undang 31/99 Yunto 2021 itu loh. Ancamannya 3 tahun, minimal maksimal 12. Oke. Itu nggak boleh tuh ya, kalau korupsi nggak boleh dibungkam dan kalau memang itu seperti itu ya negara makmur, ya kan? Oke, baik Prof. Mungkin ada nggak Prof kata-katanya yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah atau kepada masyarakat terkait gonjang-ganjing koruptor ini, layak nggak sih dimaafkan? Silakan Prof. Ya. Kalau di dalam aturan hukumnya sudah jelas bisa dimaafkan, dikembalikan, tapi hanyalah meringankan. Kecuali
tindak pidana tertentu, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Jasani yang baru 11/2021, pasalnya 35. Jadi memang ada tindak pidana tapi tertentu. Satu, tindak pidana ekonomi, kepabaian, dan bea cukai itu bisa dibayar langsung, nggak proses. Oh, kena denda sekian, kon bayar nggak? Bayar pajak katanya. Kayak pajak itu. Oke, berarti singkatnya Prabowo sebetulnya tidak setuju ya Prof dengan wacana untuk memaafkan koruptor, dan semoga kita doakan ya Prof dengan adanya wacana-wacana baru lainnya yang mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan para pakar hukum lainnya bisa menjadi pertimbangan kepada Presiden kita Prabowo Subianto agar ke depan mengambil kebijakan atau wacana-wacana lain yang sekiranya lebih bisa membuat efek jerak kepada para koruptor. Baik, terima kasih banyak Prabowo atas waktu dan kesempatannya dan ilmunya. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman dari Universitas Ibrahimi yang sudah hadir dan langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam ataupun putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamanya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.